Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap anak cucu Adam pasti akan melewati fase yang disebut dengan sakaratul maut. Namun yang menjadi pertanyaan, pernahkah kalian membayangkan kapan dan bagaimana kondisi kalian saat menghembuskan nafas terakhir? Dalam Islam, sakaratul maut merupakan perkara yang bisa menjadi jawaban bagaimana perbuatan seseorang selama hidupnya. Sebab seperti yang sudah kita ketahui, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi di akhir hayat, yaitu meninggal secara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lantas tahukah kalian bagaimana cara agar husnul khatimah ketika menghadapi sakaratul maut? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum bertemu dengan Sang Pencipta, kematian merupakan sebuah lintasan perjalanan yang pasti dilalui anak cucu Adam. Namun mirisnya, perkara tersebut masih selalu luput dari ingatan sebagian manusia. Bagaimana tidak, orang-orang yang lalai pada kematian dibuat terlena akan harta dunia yang tak lebih dari sekedar tipu daya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para utusannya, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadikan kematian sebagai nasihat terbaik agar setiap hamba senantiasa menjalani kehidupannya sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sebagaimana di salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Sungguh kehidupan dunia itu tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185. Dalam kitab tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tadi mengandung janji dan peringatan bagi orang yang beriman maupun tidak, di mana setelah peristiwa kematian itu dialami oleh manusia, maka yang akan diperhitungkan oleh Allah di hari akhir nanti bukanlah pangkat, harta, serta asal keturunannya, melainkan tergantung dari amal perbuatan. Lain halnya dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jika perkara kematian dalam surah Ali Imran ayat 185 berisi perintah bagi setiap manusia agar zuhud atau lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia yang bersifat fana. Bahkan sang syekh juga memperjelas bahwa dunia mampu membuat fitnah dengan keindahannya dan menipu dengan perhiasannya. Sebenarnya, fenomena takut pada kematian yang sering dialami oleh sebagian manusia sampai saat ini tak terlepas dari peristiwa sakaratul maut yang begitu mengerikan. Pasalnya, di berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakaratul maut selalu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa mencekam. Salah satu contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya, seorang hamba pasti akan mengalami bencana kematian dan sakitnya tekanan sakaratul maut. Sebab pesandiannya saling mengucapkan selamat tinggal." Hadis riwayat Anas bin Malik. Tak berhenti sampai di situ. Dalam riwayat para sahabat juga terdapat banyak kisah bagaimana sakaratul maut menjadi peristiwa paling mengerikan yang pernah mereka alami dibanding berada di tengah-tengah berkecamuknya peperangan. Seperti dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, ketika Ammar bin Ash mengalami sakaratul maut, putranya penasaran dan bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayahku, bisakah kau ceritakan bagaimana rasanya menjelang mati?" Tanpa heran dengan pertanyaan anaknya, Ammar bin Ash pun menjawab, "Wahai anakku, sungguh saat ini lambungku seperti ada di sebuah bangku. Aku seolah-olah bernapas mengeluarkan jarum racun. Aku merasa ada sebatang duri yang ditarik dari ujung telapak kakiku sampai ujung kepalaku. Akan tetapi, tahukah kalian, selain mencekamnya keadaan sakaratul maut, ternyata ada satu kejadian yang hampir jarang diketahui oleh umat muslim, di mana menjelang berpisahnya jasad dan roh, setan akan mendatangi dan berada di samping orang sekarat. Hal tersebut berdasarkan hadis dalam kitab Risalah Ibnu Abi Zaid, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika nyawa seseorang akan dicabut, akan datang berbagai fitnah kepadanya. Saat itu, iblis memerintahkan kepada anak buahnya untuk menggoda. Mereka mendatanginya dengan menjelma sebagai sosok yang dihormati, seperti ayah, ibu, kakak, adik, teman, dan lain sebagainya. Kemudian makhluk terkutuk itu mengatakan, 'Wahai Fulan, aku sangat menyayangimu.
Matilah kamu dengan beragama Nasrani, karena itu adalah satu-satunya agama yang diterima Allah. Apabila tak berhasil, iblis lain datang dengan menjelma sebagai sosok berbeda dan berkata, "Wahai Fulan, akulah yang merawatmu hingga dewasa. Ikutilah bersamaku yang beragama Yahudi, sebab itu adalah sebenar-benarnya agama." Hadis riwayat Abu Hasan Al-Qasi. Dari hadis barusan, tak heran jika kalian pernah mendapati kerabat maupun orang lain dalam keadaan sakaratul mautnya. Mereka sering berbicara sendiri, bahkan berteriak membentak. Pasalnya, menurut salah satu hadis Rasulullah, menggumam atau berbicara menjelang akhir hayat sangatlah wajar. Sebab Rasulullah SAW yang memerintahkan dalam sebuah sabdanya, "Sesungguhnya, setan akan menghampiri salah seorang dari kalian yang mengalami kritis dengan berkata, 'Matilah kamu sebagai orang Nasrani.' Karena itu, jawablah tidak." Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Dari beberapa penggambaran kondisi sakaratul maut yang telah kalian dengarkan, ternyata pernah dialami oleh seseorang sekitar 1 tahun lalu, di mana kejadian itu terlihat di sebuah video dalam kanal YouTube yang bahkan sempat menggembarkan dunia maya. Bagaimana tidak, dari judul videonya saja kita akan dibuat tercengang, sebab bila diterjemahkan maka judul itu memiliki arti berbicara kepada para malaikat. 4 menit terakhir seorang lelaki yang hidup dengan banyak mengingat Allah. Di tengah-tengah video itu, kalian akan mendengar pria yang bernama Al-Hajj Kamil Salim Yahya rahimahullah berkata tidak, seperti diperintahkan Rasulullah dalam sabdanya tatkala iblis mendatangi orang yang sekarat. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad karya Ibnul Al-Jauzi, anak Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad mengatakan, "Menjelang wafatnya ayahku, kuseka keringat yang membasahi jenggotnya. Ayahku kemudian menggerakkan tangannya sambil mengulangi ucapannya dengan kalimat, 'Tidak, aku tidak mau.' Setelah tenang, aku bertanya kepadanya, 'Ayah, ada apa? Apa yang Anda lihat?' Imam Ahmad bin Hambal kemudian menjawab, 'Aku tadi melihat setan berdiri tepat di depanku, dan setan itu berkata, 'Ahmad, ikutlah bersamaku.' Lalu aku jawab, 'Tidak, aku tidak mau.'" Menariknya, Al-Hajj Salim Yahya hanya melakukan penolakan sekali di sepanjang video, dan selebihnya ia lebih banyak berbicara dengan malaikat. Di awal video misalnya, ia berkata, "Demi Allah, apa yang Allah katakan tentangku, kita semua akan datang kepada Allah. Ini tidak untuk diragukan." Dan yang membuat peristiwa itu dianggap sebagai percakapannya dengan malaikat, karena di video itu ia juga berucap Al-Malikul Ma'mur, yang berarti malaikat yang diutus. Sebenarnya, melihat serta berbicara dengan malaikat di akhir hayat seperti dialami oleh lelaki lansia tersebut bukan hal yang tak biasa. Sebab selain bisa berbicara dengan iblis, seorang hamba juga mampu berbicara dengan malaikat, tergantung bagaimana perilaku di sepanjang hidupnya. Namun yang membedakan, setan hanya menghasut manusia untuk keluar dari agama Allah, sedangkan malaikat akan membawa berita baik atau buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari mereka melihat malaikat, maka tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa." Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 22. Menurut Imam Ibnu Katsir, maksud melihat malaikat di ayat tadi terjadi menjelang kematian seseorang. Bagi orang-orang yang kafir, malaikat akan memberi ancaman dengan neraka dan murka Allah. Dan bagi orang-orang mukmin, mereka akan mendapat kabar gembira berupa kebaikan dan kesenangan alam akhirat. Berdasarkan dalil serta satu kisah nyata yang dimuat dalam video ini, semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua bahwa ternyata peristiwa sakaratul maut bukan hanya tentang rasa sakit yang akan dialami, namun menjadi penentu apakah seseorang akan mengakhiri hayatnya dengan keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apatah lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika orang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kematian serta mempersiapkan diri untuk menghadapinya." Sahabat beriman, sudah sejauh mana dan sesiap apa kalian untuk menghadapi kematian? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.